Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu Pekan Advent keempat, 22 Desember 2021. Bacaan dari Injil Lukas, bab 1, ayat 46 sampai 56. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Trianto Thomas dari Malang. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah. Secara khusus para pendengar Sabda Iman Katolik dimanapun berada. Hari ini Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021. Sabda Tuhan diambil menurut Lukas, di mana pada bacaan tadi kita diperdengarkan bagaimana Elisabet sungguh merasa sangat terberkati dengan hadirnya Maria sebagai saudarinya. Dalam kutipan sabda sebelumnya, Elisabet juga mengatakan, "Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di sini Elisabet begitu yakin bahwa Maria benar-benar berbahagia. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Maria adalah pribadi yang begitu luar biasa percaya kepada sabda Allah. Allah sendiri juga berpesan, percayalah kepada Allah adalah sebuah anugerah luar biasa. Sebab karena kepercayaan itu Allah berkarya
penuh di atasnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini adalah kelanjutan dari bacaan kemarin, di mana kita juga masih melihat ketokohan Maria. Bagaimana ia sebagai manusia biasa juga, pasti di sana juga ada sifat-sifat kelemahan-kelemahan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini kita juga diingatkan ketika kita mengungkapkan pujian-pujian melalui nyanyian kepada Maria. Ini merupakan ungkapan iman atas kemurahan hati dan keagungan Tuhan Allah yang terjadi dalam hidup Bunda Maria. Kita tahu bahwa Maria pun juga menyadari akan keterbatasannya, karena dia sadar bahwa ia hanya hamba Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dengan penuh rasa percaya diri dia mengatakan, dan dia semakin percaya bahwa kuasa Tuhan telah melakukan karya-karya besar, karya-karya agung atas hidupnya. Kita juga tahu dalam lagu-lagu pujian Maria dinyatakan juga bahwa Maria ini adalah daya penggerak dalam kuasa Allah yang maha besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tentunya melalui Maria kita bisa meneladan bagaimana kita hari ini harus benar-benar percaya akan kasih Allah yang begitu total dalam hidup kita. Oleh karena itu, Allah yang begitu maha tinggi telah melakukan karya yang luar biasa dalam diri Maria. Allah berkenan memilih Maria untuk menunjukkan keagungannya kepada dunia. Oleh karena itu, kita pun tentunya harus bersedia diri bagi Allah agar karya-karya mengalir dalam persiarahan kita. Kita pun juga dituntut untuk memiliki sikap kerendahan hati sebagai hamba, karena Maria pun mengatakan demikian. Oleh karena itu, mari agar Allah juga mampu mengerjakan pekerjaannya dalam hidup kita, maka sikap rendah hati perlu kita munculkan. Karena kita tahu bahwa kita memiliki keterbatasan, dan tentunya karena Allah lah kita akan menjadi kuat. Mari Tota Christi per Mariam. Secara khusus hari ini kita juga merayakan Hari Ibu. Ketokohan Maria sebagai ibu adalah teladan, panutan yang semestinya harus kita teladani. Demikian renungan pada hari ini, berkah dalam.